Saudaraku, hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul melayani. Little things that change the world. Melayani adalah hal kecil yang merubah dunia, saudaraku. Itu sebabnya, saudara, selama 1 bulan ini ya, dimulai dari bulan November kita berbicara mengenai kasih. To be honest, jujur, ini menjadi satu perenungan buat saya, saudaraku. 1 bulan firman sepanjang 1 bulan ini jadi kayak apa ya, saudara? Kayak reminder, Pak. Mengingatkan saya bahwa sesungguhnya esensi dasar kekristenan itu kasih. Sampai-sampai di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai 31, Yesus itu ngomong gini, saudaraku. Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu dilanjutkan di ayat yang berikutnya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum, dilanjutkan saudaraku, yang lebih utama dari kedua hukum ini. Yet dua-duanya talks about love. Coba renungkan ini, saudaraku. Jujur firman di bulan November ini got me thinking gitu, apa? Reading ya, saudara, merenungkan ulang. Yesus sampai mengatakan tidak ada hukum yang lebih penting dari kedua hukum ini, ya dua-duanya tentang kasih. Artinya, saudaraku, Yesus ingin menekankan bahwa esensi dasar kekristenan ya kasih. Dan ada satu kaitan yang erat, saudara, antara mengasihi dengan melayani. Pak, kasih gak bisa dilihat. Gimana cara kita ngomong gitu? Kasih gak bisa dilihat. Melayani itu adalah wujud kasih dalam bentuk tindakan. Itu sebabnya saudara mengenal kata, salah satu bahasa kasih itu an act of serving. Melayani itu adalah salah satu dari bahasa kasih. Itu sebabnya pada saat Yesus mengatakan I love you, saudara lihat. Waktu dia ngomong I love you, apa yang dia kerjakan? Dia turun ke dunia ini, saudaraku. Dia mati di atas kayu salib. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That's how he show love. Dan kalau saudara memperhatikan, selama dia ada di muka bumi ini ya saudaraku, all he did, semua yang dia lakukan, dia berusaha melayani. Dari menyembuhkan orang sakit, sampai dia mengusir setan. Satu demi satu saudaraku, dia berusaha melayani. Bahkan sampai di satu titik ya saudaraku, Yesus sudah capeknya minta ampun. Dia udah capek. Dia ngomong sama murid-muridnya, yuk kita minggir sebentar yuk. Dia cuman kepingin nyepi aja saudaraku, dia pengen istirahat. Itu pun diikutin oleh orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong sampai saudara dengar ceritanya 5.000 orang laki-laki berkumpul. Saya tanya kepada saudara, apa yang Yesus lakukan, Pak? Dia cuekin, dia biarkan.
Sampai terkenal satu perkataan saudaraku, satu kalimat, what would Jesus do? WWJD. Karena terlepas dari begitu capeknya dia Pak. Satu persatu loh saudaraku, dia layani mereka, dia sembuhkan lagi orang yang sakit, dia sampaikan firman. Dia usir setan dalam keadaan tubuh yang sudah begitu lelah saudara. Bahkan sampai di satu titik mereka kelaparan, mereka sudah begitu malam menantikan Yesus saudara. Mereka kelaparan, apa yang Yesus lakukan? Once again, dia kasih mereka makan. Disitulah tercipta sebuah mujizat. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau boleh saya katakan kepada saudara ya, renungkan ini. Esensi kekristenan adalah kasih. Buat Yesus saudaraku, ketika dia ngomong I love you, dia berikan segalanya. Dia berikan hidupnya, dia berikan semua yang dia bisa. Melayani adalah tindakan yang dia wujudkan dari kasihnya kepada saudara dan saya. Pastor, apa yang pastor mau sampaikan dengan mengatakan ini semua, boleh enggak sih saudaraku? Biarlah kasih yang jadi esensi utama kekristenan di gereja keluarga Allah. Boleh enggak saudara? Dikembalikan yuk. Karena esensi segalanya back again. Saudara akan menemukan again and again and again and again. It come back to love. Kasih. Tapi untuk saudara bisa melakukan itu, enggak bisa enggak. Saya harus ngomong kepada saudara, itu harus muncul dari kepenuhan kasih. Kalau dalam dirimu sendiri enggak penuh, saya jamin saudaraku. Maafkan saya, tapi saya akan mengatakan ini kepada saudara. Love God, love people. Saudara boleh tahu itu sebagai esensi utama. Love God, love people become so hard. Jadi beban Pak. Jujur. Hanya ketika saudara sendiri penuh. Saudara diisi sampai meluap. Berapa banyak dari saudara yang pernah mengalami cinta mula-mula? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terambai. Saudara tahu apa yang saya maksudkan. Kalau saudara mengangkat tangan saudara, saudara tahu apa yang saya katakan. Pernah nggak ngalami kasihnya itu begitu meluap-luap, saudara pengen melakukan segalanya buat Tuhan saudara. Kenapa? Kasihnya penuh. Ketika kasihmu penuh, love God, love people become serve God, serve people. Kenapa saudaraku? Karena melayani adalah kasih dalam perwujudan. Kalau saudara sendiri kosong, kalau di dalammu sendiri pahit, kalau hatimu sendiri luka, you cannot do that. What's your point, Pastor? Hari ini yuk ambil waktu yuk. Balik sama Tuhan lagi, izinkan dia memenuhi hatimu kembali dengan kasihnya. Izinkan hari ini saudaraku dimanapun engkau duduk, di tempat engkau duduk, Roh Kudus bekerja. Satu demi satu hati yang luka kembali dibalut. Satu demi satu hati yang sudah dipenuhi kekecewaan kembali diisi dengan kasih Allah. Izinkan hari ini, toh kalau ada di antara saudara yang you are sick of church, engkau sudah muak dengan gereja. Pastor pergi ke gereja mana aja sama aja. Berapa banyak saudaraku? Tapi boleh nggak hari ini saya mengatakan kepada saudara, izinkan yuk kasih Tuhan mengalir kembali. Memenuhi hati saudara kembali. Karena hanya dengan cara itulah melayani jadi sukacita. Dengan cara itulah saudaraku, serve God, serve people. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Jadi sukacita.
sukacita. Saya berdoa ya saudara, di tempat ini ya, api melayani kembali dikobarkan. Saya perkatakan saat ini, saya berdoa di tempat ini, api melayani kembali dikobarkan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Perhatikan kata-kata tadi sudah. Biarlah rohmu menyala-nyala baru bisa melayani. Kalau apimu mati, nggak bisa melayani. Kalau apimu padam, kasihmu padam, nggak bisa melayani. Tahukah saudara kenapa self-love become jadi trending topik sekarang? Dunia kosong akan kasih. Doa saya di tempat ini penuh akan kasih. Sehingga kau bisa pergi keluar. Engkau bisa bagikan kasih. Engkau tidak kosong seperti yang ada di luar. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi setiap kali kasihmu kosong, saudaraku, datang di tempat ini, recharge lagi. Setiap kali apimu padam, datang di tempat ini, recharge lagi. Dan setelah itu kau bisa pergi keluar, saudaraku. Kau nyalakan api yang ada di luar. Kau jadi terang, kau mewarnai, kau jadi garam. Kau bagikan kasih. Sehingga dunia tidak lagi kosong dengan kasih. Bolehkah saya mengatakan sekali lagi, that is your calling. Itu panggilanmu. Engkau dipanggil untuk melayani, saudaraku. Oh yes. Pertanyaannya sekarang, why pastor? Why? Kenapa? Kenapa pastor? Boleh nggak saya katakan yang pertama? Saya akan bagikan 5 poin, saudaraku. Why? Yang pertama, saudaraku. Karena melayani adalah teladannya Yesus. He first loved you. Dan seperti yang saya katakan ketika dia berkata, I love you. He died on the cross for you. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah, saudaraku. Dari tempat ini, tepuk tangannya buat dia yang sudah mati buat saudara. He give everything. Segalanya dia tuangkan, saudara. Why? Kenapa? Itu jalan yang dipilih Yesus untuk menunjukkan, I love you. Because he first loved us. Hari ini saudara dan saya ada sebagaimana kita ada. Kita harusnya binasa, saudaraku. But we are not. Kenapa? Teladan yang sudah Yesus berikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan bolehkah saya katakan ini, saudara? Ada satu ayat yang sebelum Yesus itu pulang, saudaraku. Dia itu ninggalin ayat ini, saudara. Dan saya tahu, ini ayat gak menyenangkan. Boleh kita baca, saudara? Yuk kita lihat ya. Yesus kasih PR apa buat saudara dan saya? Yohanes 13 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat ini ngomong gini, saudara. Buat saya ayat ini menarik sekali karena dimulai dari kata-kata seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang setuju dengan saya bahwa dia itu guru dan Tuhan kita? Boleh lambaikan tangannya? Oke. Katakan kiri kanan saudara, ayat ini buat kamu. Katakan kiri kanan saudara, ayat ini buat aku. Yesus ngomong dengan kata-kata permulaan, ampun ya saudaraku. Saya tuh kalau baca Alkitab, saya ngelihat bagaimana guru kita ini ya. Saya tuh takjub loh. Dia tuh ngomong gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan dia ngomong gini, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Tapi saudara harus ngerti. Di zaman itu yang namanya guru itu seperti apa? Beda sama zaman sekarang loh saudaraku. Orang zaman dulu kalau saudara nyebut seseorang guru, saudara akan tinggal dengan orang itu, saudara akan mengikuti semua pengajarannya. Apapun yang dia perintahkan, saudara akan jalankan. Apa yang dia lakukan, saudara lakukan. Itulah hubungan antara murid dengan guru. Tangkap ini dulu ya, tangkap ini dulu. Yesus ngomong, katamu aku ini guru. Lalu yang kedua, Yesus ngomong, katamu aku ini Tuhan. Kata Tuhan, saudaraku, yang diambil di sini itu Lord. Lord itu punya arti Tuhan. Nah, saudara harus memahami di zaman itu untuk saudara mengerti. Zaman itu, saudaraku, ketika saudara berbicara tentang hubungan antara Tuhan dengan hambanya, apapun yang dikatakan Tuhan, hambanya itu harus ikuti. Whatever it is, Tuhan ngomong apa, hamba harus ikut. Apa yang dilakukan Tuhan, hamba harus jalan. Yesus ngomong lagi, katamu. Yesus gak ngomong kataku loh. Dia ngomong, katamu. Aku ini guru dan Tuhan. Terus dia lanjut saudaraku. Dia ngomong apa? Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan tuanmu, jika aku membasuh kakimu, Yesus ngomong, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kalau saudara sadar ya, Tuhan saudara yang satu ini ya saudaraku, itu kontroversi. Saudara harus mengerti, apa ya saudaraku, konteks ayat ini di zaman itu. Gak ada ceritanya guru basuh kaki murid. Dari mana? Membasuh kaki itu adalah an act of serving yang paling basic. Pada saat seorang tuan pergi, dia kembali. Zaman dulu saudara harus tahu gak ada sepatu seperti saudara begini. Mereka pakai kasut. Banyak di antara mereka bahkan tidak mengenakan apapun. Kebayang dong pulang rumah kakinya kayak apa? An act of serving yang paling basic dari seorang hamba ya saudaraku. Begitu tuannya pulang dengan kaki yang kotor, dia akan basuh kaki tuannya. And it's a controversy, adalah sebuah kontroversi di zaman itu. Yesus sebagai guru, dia sebagai tuan, dia basuh kaki muridnya. Tapi dia ngomong, kalau aku yang kamu sebut guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, dia pesan apa? Dia nggak ngomong kamu juga harus basuh kakiku, enggak. Dia tinggalkan satu pesan ini saudara. Maafkan saya, tapi ini pesan bukan Nita 101 saudaraku. I do not say this. Saya nggak ngomong ini. Yesus ngomong apa? Dia nggak ngomong kamu ya, aku sudah basuh kakimu, gantian kamu basuh kakiku. Enggak. Dia ngomongnya apa? Karena dia sudah tahu saudaraku. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kenapa saudara? Karena sejujurnya masalah itu muncul ya Pak. Ketika kita di rumah tangga satu dengan yang lain, istri sama suami saling nuntut, kan? Masalah di gereja muncul karena apa? To be honest, berapa banyak saudara mendengar kata-kata ini? Pastor, katanya orang Kristen. Pernah dengar kata-kata itu? Masalah di gereja muncul karena apa? Berapa
dari saudara yang ketika saudara bersinggungan dengan sesama pelayan Tuhan, saudara ngomongnya apa? Pastor, katanya pelayan Tuhan. Saudara, saya tuh baca ayat ini ya, saya tuh takjub loh saudaraku. Yesus menutup mulut, Yesus memberikan satu solusi sejak dari zaman dulu. Dia ngomong, ini loh, kamu gak usah ngeributin yang lain, ini loh. Aku sudah kasih kamu satu teladan. Aku titip pesen satu aja. Satu hari nanti ketika itu terjadi, salinglah engkau membasuh kakimu. Ayat 15 ngomong saudara. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Dia ngasih teladan, dia gak hanya ngomong, dia gak hanya nyuruh. Dia kasih teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Doa saya saudaraku hari ini ketika satu orang melakukan hal yang mungkin buat saudara, pastor, ya ampun pastor, orang tua saya aja gak pernah ngomong dengan cara seperti itu kepada saya. Yang mengerti katakan amin. Ya ampun pastor, saya kok direndahkan sampai kayak begitu. Hari ini bolehkah saya katakan di tengah-tengah jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan keluarga Allah, para full timer, para leader di tempat ini, hendaklah kamu saling membasuh kakimu. Pastor, apa yang dimaksud membasuh kaki? Membasuh kaki adalah satu tindakan saudara, engkau merendahkan hati. Engkau menurunkan egomu. Apa itu membasuh kaki saudara? Engkau yang berpikir, pastor, saya enggak di situ kelasnya. Pastor, saya ini di rumah aja dihargai seperti itu. Kenapa? Engkau turunkan egomu, engkau komit, engkau salibkan dagingmu, engkau tundukkan kepalamu. Dan engkau melayani. Oh, hari ini saya tantang saudaraku. It's not an easy calling. It's not an easy calling. Saya harus ngomong, ini bukan panggilan yang mudah. Ini bukan tantangan yang mudah. Tapi bolehkah hari ini kalau Yesus menantang saudara di tempat ini, adakah orang-orang yang mau melakukan hal yang sama seperti aku? Aku loh, Yesus ngomong. Engkau sebut aku gurumu, engkau sebut aku Tuhanmu. Dia loh saudaraku, bukan hanya Tuhan dan gurumu, dia turun dari surga. He is a God. Hari ini ya saudaraku, saya berdoa ada banyak hati dipulihkan. Ada banyak hati dipulihkan. Saya berdoa engkau yang sempat terluka karena gereja Tuhan, engkau yang sempat terluka dengan orang Kristen. Hari ini ada hati yang dipulihkan. Because He first loved you. Dia lebih dulu meletakkan nyawanya, dia lebih dulu membasuh kakimu, dia lebih dulu merangkul engkau, dia lebih dulu melayani engkau. Because itu teladan yang dia setting untuk saudara, 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 saudara di tempat ini. Doa saya, boleh gak sih saudaraku? Kasih jadi esensi yuk di gereja ini yuk. Gak usah saling dulu-duluan keluar. Kalau antri kasih orang lain duluan masuk. Yang mengerti katakan amin. Para pelayan Tuhan, kalau toh teguran itu membuat engkau sakit, peluk leader saudara dan katakan, Pak, saya mengasihi Bapak. Terima kasih atas teguran yang diberikan. Aminnya boleh yang paling keras. Senggol kiri kanan saudaraku, santuy aja saudara. Boleh? Melayani sudah menjadi teladan Yesus. Dan karena dia sudah melakukannya,
Boleh enggak kiri kanan katakan yuk kita melakukan hal yang sama yang dia kerjakan. Bukankah dengan cara demikian ya saudaraku gereja jadi indah? Aminnya boleh paling keras? Hah? Udah capek loh dari Senin sampai hari Jumat kerja kan? Ada yang sampai Sabtu, ada yang Minggu juga masih kerja. Sudah capek-capek kenapa sih tegangan tingginya dibawa gereja? Boleh nggak di sini yang ada kasih itu boleh dimunculkan, diwujudkan dari tindakan? Amin. Bukankah dengan cara demikian keluarga jadi indah? Hah? Nggak ada habisnya loh kalau suami istri gontok-gontokan. Nggak peduli siapa benar siapa salah, akhirnya kalau bertengkar dua-duanya kalah kok. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Hari ini izinkan kasih Allah mengalir, aminnya yang paling keras. Aminnya yang paling keras. Jadi. Atas kehidupan saudara. Yang kedua saudaraku, kenapa? Why? Yang kedua, melayani adalah satu kehormatan. It is an honor. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara, tergantung bagaimana cara saudara melihat. Karena melayani bisa menjadi sesuatu yang hina. Sesuatu yang rendah, saudaraku. Bagi kita orang zaman sekarang untuk memahami esensi melayani di zaman itu tuh agak susah, saudara. Kita hidup di dunia yang sudah sangat berbeda sekali, saudaraku. Tapi saudara, saya akan mengajak saudara pelan-pelan, boleh enggak? Kita baca ayatnya, saya akan menunjukkan kepada saudara sebenarnya pemahaman dari gimana sih attitude kita melayani itu seperti apa. Kita lihat ya, kita buka kisah dari Yusuf saudaraku. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat ini berkata demikian, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lihat ini, perhatikan ya saudaraku. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Lihat ya, ada sesuatu yang aneh. Ketika Yusuf mendapat kasih tuannya, yang dilakukan Potifar apa saudara? 2-3 sama-sama kita baca. 2-3 sama-sama kita baca. Dan ia boleh melayani Potifar. Kok aneh ya? Zaman sekarang, kalau saudara mendapat kasih dari bos saudara, terus bos saudara, ya kamu boleh melayani saya. Kayaknya nggak masuk ya saudaraku. Saudara akan nganggap bahwa itu sesuatu yang merepotkan. Deket-deket bos, biasanya tugasnya lebih banyak. Tapi ayat ini ngomong, lihat ini saudaraku. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Boleh nggak saya ngajak saudara melihat poin dari melayani? Jadi ketika saudaraku kasih itu muncul, Potifar melihat dia mengasihi, dia dapat Yusuf tuh dapat kasihnya Potifar. The next thing, dia diberikan kehormatan untuk melayani Potifar. Oke, saya ajak saudara untuk bisa memahami ini ya saudaraku. Sebagai seorang tuan, Potifar tuh gak mau dilayani sembarang orang. Saudara aja di sinilah. Orang yang saudara bawa-bawa, yang saudara ajak-ajak, yang dekat dengan saudara gak sembarang orang dong. Kita tuh gak selalu nyaman dengan semua orang saudaraku. Saudara harus mengerti, orang yang dekat dikasih kehormatan justru boleh melayani tuannya. Pemahaman ini saudara harus dapat dulu. Artinya, melayani itu sebuah privilege. Enggak dikasih ke semua orang, saudara. Ini aja kita bicara Potifar loh, saudara. Apa enggak lebih-lebih lagi Tuhan? Boleh tangkap pemahaman ini dulu? Apa enggak lebih-lebih lagi kita boleh melayani Tuhan? Pastor agak sulit loh. Bukankah puji Tuhan kalau saya mau melayani? Boleh nggak saya kasih gambaran kepada saudara?
Pelayannya Tuhan itu sebenarnya siapa, saudara? Ada yang tahu nggak, saudara? Saya buka ya ayatnya ya. Matius 4 ayat yang ke-11. Saudara harus tahu, sebenarnya pelayannya Tuhan itu siapa? Di surga pelayannya Tuhan itu siapa? Matius 4 ayatnya yang ke-11. Ini kisah ketika Yesus dicobai di bubungan bait Allah, saudaraku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihat. Nah, lihat. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sorry saudara, saya tanya. Kira-kira loh, kalau kita di-compare sama malaikat itu gimana ya saudara? Loh, karena ayat ini menunjukkan kepada kita, di surga yang berhak melayani Tuhan itu malaikat. Sorry loh saudaraku. Kayaknya Pak, kalau manusia di-compare dengan malaikat kita kemana-mana kalah deh saudara. Kayaknya gak bisa. Saudara sebut dari sisi mana coba? Saudara sebut. Lucifer itu disebut malaikat yang sudah jatuh. Yet saudaraku, Alkitab itu mencatat seluruh tubuhnya itu terbuat dari batu-batu mulia. Saudara mau compare dari mana? Saudara mau pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, perhiasan. Lucifer saudara yang disebut malaikat yang sudah dibuang dan jatuh itu, tubuhnya itu terbuat dari segala macam alat musik. Saya nggak bisa membayangkan loh itu seperti apa saudara. Maybe dia bergerak aja sudah kayak suara bunyi-bunyian itu muncul gitu. I cannot imagine gitu. Sorry Bapak Ibu. Menurut saudara loh kalau Tuhan dengar suara nyanyian malaikat and then dia dengar suara nyanyian kita. Kira-kira loh. Itu mau di-compare gak akan bisa. Gak pernah terpikir ya saudara. And yet, dia kasih kesempatan kita dengan semua kekurangan, kelemahan, keterbatasan, melayani Raja di atas segala Raja. How can you see that? Bagaimana? Dia itu disebut kudus loh saudaraku. Saudara gak usah angkat tangan ya, ada yang datang di tempat ini dalam keadaan yang bahkan saudara tahu saudara sendiri berbuat dosa. Dia izinkan saudara masuk di tempat ini dan engkau menyembah dia. Can you imagine that? Kita bukan siapa-siapa saudaraku. Hari ini saya berdoa, hati yang seperti ini Tuhan berikan ada atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Melayani adalah satu kehormatan. Kita bisa dipakai. Kalau hanya soal bicara semua, apa sih yang malaikat gak bisa kerjakan saudaraku? Saudara bicara kecepatan, mereka jauh lebih cepat, secepat kilat. Apa coba? Saudara bicara tentang kekuatan. Coba mau di-compare dari sisi mana sih Pak? Kita kayaknya sudah kalah sebelum bertanding gitu. Ketika saya menyadari ini ya saudaraku, tahukah saudara, bukan itu yang dia cari. Pada saat dia melihat engkau, dia melihat darah putranya ada di atas kepalamu. Oh kalau mau kasih tepuk tangan saudaraku. Kita gak layak saudara. Kita gak layak sampai putranya yang tunggal mati buat saudara dan saya.
Setiap kali dia melihat saudara, dia melihat pengorbanan putranya di atas kayu salib. Dari situlah firman Tuhan berkata, engkau berhak menyebut dia Abba, ya Bapa. Siapa kita ini? Doa saya hari ini, hati yang seperti ini, itu yang masuk di dalam kita, saudaraku. Melayani adalah satu kehormatan bagi raja di atas segala raja. Saya melihat hal ini ya saudaraku ketika saya belajar hal ini ketika saya ada di Nigeria, saudara. Bahkan ketika saya ada di kota Solo. Satu ketika waktu di Nigeria kami ada satu tempat namanya VIP room, saudaraku. Tempat itu disediakan untuk para tamu. Kalau capek gitu ya saudara, karena seharian kan acaranya itu full day, saudaraku, sampai pagi. Jadi ada tempat kita tuh boleh istirahat gitu, saudaraku. Nah, orang Indonesia tadinya nggak ngerti, saudara. Dipikir kan ada di sana yang melayani, saudaraku. Kayak ibu-ibu gitu kan, saudaraku, pakai seragam kayak gitu, mereka melayani kita. Mereka ambilin kita minum, mereka sediain kita makan. Literally benar-benar dibikinkan teh, disediakan di meja. Nah, sebagian dari kita orang Indonesia kita berpikir, nggak enak, sungkan. Mau dikasih tip, saudaraku. Kan ya wajar lah ya saudara, kita ngerasa aduh kok sungkan ya. Dilayani kayak gitu nggak enak gitu, kita mau kasih something. Tapi yang kita nggak ngerti ya saudaraku, saya tuh dibisikin sama orang yang nganter, jangan dikasih tip. Kamu nggak tahu, itu yang berdiri di situ istrinya yang punya bank ini. Istrinya yang punya perusahaan itu. Yang di situ itu istrinya yang punya KFC di seluruh Nigeria atau seperti apa, saudaraku. Yang di situ itu satu demi satu disebut dan saya cuman gini. Sorry saudara, tapi buat kita orang Indonesia kan semuanya hitam, jadi kita nggak ngerti kan. Mana kita tahu gitu. Tapi saya melihat hati melayaninya mereka. Di Solo ya saudaraku, saya tuh masih ingat sekali. Ketika kita UC ya, tahun berapa ya. Saya tuh dibuat takjub. Orang-orang, tamu-tamu yang hadir itu disetirin naik mobil ya saudara. Tapi yang mereka tidak tahu, orang-orang yang memegang mobil dan nyetirin dan nganterin tamu-tamu ini adalah pengusaha-pengusaha besar di kota Solo. Boleh nggak gereja ini punya spirit yang seperti itu? Melayani bukan sesuatu yang hina. Come on. Melayani bukan rendahan. Come on. Dan certainly saudara, melayani bukan karena gereja ini yang mengerti, katakan amin. Engkau melayani because dia sudah mengerjakannya lebih dulu buat saudara. It comes, masuk ke poin saya yang ketiga saudaraku. Melayani adalah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Membalas hutang. Saya tuh sesadar-sadarnya ya saudaraku, I am a nobody. Saudara tahu kenapa hari ini saya masih berdiri di tempat ini? In case ada sebagian dari saudara bertanya mungkin kepada saya, pastor, apa enggak pernah bosen? Apa enggak pernah rasanya pengen menyerah khotbah? Apa enggak pernah? Sering Pak, sering. Banyak orang masih enggak percaya kalau saya sampai detik hari ini berkata saudaraku, untuk saya berdiri di atas mimbar ini saudara, 25 tahun lebih saya berkhotbah saudaraku. Masih tuh, Bu, saya tuh kalau mau khotbah ya saudaraku sebut deh name it. Saudara sebut apa? Dari muntah-muntah Pak? Apa? Suami saya tahu. Tahukah saudara, the reason why I do what I do saudaraku. Bukan karena saya istri gembala sidang. Saya ada di gereja ini, melayani di gereja ini, melakukan apa yang saya lakukan di gereja ini. Bukan karena suaminya
suami saya adalah gembala sidang di gereja ini. No, sorry saudaraku. Karena saya sadar sesadar-sadarnya, saya seorang remaja yang hampir bunuh diri. Di usia saya ke-10 tahun saudaraku, saya hampir mengakhiri hidup saya. Tapi Tuhan tangkap saya. Hari ini kalau saudara jumpa dengan saya orang yang berhutang besar kepada Tuhan saya. Dan doa saya, sejak dari hari ini apa yang kau lakukan buat Tuhanmu bukan beban. Jangan pernah hitung-hitungan kalau sama Tuhanmu. Nyawa saya ini saya tahu saudaraku ada yang punya. Dan karena itu saudaraku pelayanan adalah cara saya membalas kebaikan Tuhan saya. Biarlah hati yang seperti ini diimpartasikan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh kita jadikan yuk saudara? Nyenengin gak sih saudara kalau gereja itu satu dengan yang lain saling melayani? Nyenengin gak tuh saudara kalau gereja itu dimarah-marahin bukannya marah-marah balik? Boleh nggak Bapak Ibu diciptakan gereja yang seperti itu di tempat ini? Melayani bukan supaya direcognize orang, melayani bukan untuk motivasi apapun itu. Tapi ada sukacita melayani karena masing-masing dari kita sadar. Nggak ada yang bisa bayar kita. Siapa yang bisa bayar saudara? Kita sadar. Hidup ini sudah dibayar lunas. Pada saat dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, selesai. Mungkin kalau ada yang bisa menggambarkan apa yang saya rasakan ya saudaraku, kita coba buka ya ayatnya ya. Lukas pasalnya yang ke-7 yuk kita lihat ayatnya yang ke-41. Ceritanya ada 2 orang berhutang saudara. Kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang seorang 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Menurut saudara, ayat ini tanya, siapa di antara mereka yang lebih mengasihi orang ini? Yang mana saudara? Yang mana? Yang hutangnya lebih besar ya. Saya nggak tahu dengan saudara ya, adakah di tempat ini yang merasa berhutang sangat besar sama Tuhan saudara? All the glory, boleh segala kemuliaan sekali lagi yuk. Kita kasih sama Tuhan kita. Kemuliaan yang lebih meriah lagi saudaraku, tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Kalau kita ini sadar saudara. Kayaknya kalau saya boleh ngomong gini saudaraku. Mau dibayar 7 keturunan juga gak akan bisa. Hari ini kita masih ada. In case, sorry ya saudara. Karena manusia itu gampang lupa. Betul? Betul? Coba hal yang terkecil aja suami istri. Saudara lakukan hal yang baik sama suami saudara sepanjang hari, setiap hari saudaraku, saudara layani suami saudara. Saudara masak, bisa lupa tuh? Pernah ada di sini yang saudara dikhianati orang yang saudara tolong sendiri? Kenapa? Kalau saudara perhatikan, kenapa Pak? Kok bisa? Karena sederhana actually manusia gampang lupa. Saudara boleh melupakan yang lain-lain. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan yang membuat saudara dan saya ada sebagaimana kita ada hari ini. Jangan pernah lupakan saudara. Dan yang keempat saudara, poin yang keempat, nah ini saudara. Dari poin 1, 2, dan 3,
Kita menyadari itu semua adalah kita kepada Tuhan. Tapi saudaraku, poin yang keempat ini, yang banyak tidak disadari banyak orang. Why? Kenapa? Kenapa kita menyatakan kasih kita dalam bentuk melayani? Why? Yang tidak banyak disadari saudaraku. Yang keempat, melayani itu mentransformasi hidup kita jadi besar. Oh, saya ulang ya saudaraku, mungkin bahasa yang lebih sederhananya. Kita buka aja dari Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-26 saudara. Saya ajak saudara untuk melihat jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang mengerti katakan amin. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Sejauh langit dari bumi, jalannya dari jalan kita. Nah, lihat saudara. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pernikahan. Manusia berusaha lari dari itu. Manusia berusaha lari dari patternnya Tuhan. Berapa banyak akhirnya terlepas dari apapun firman Tuhan ngomong apa. Berapa banyak orang Kristen yang tidak mau ada di bawah satu gereja lokal. Pastor saya interdenominasi aja. Pastor saya bisa kok bergereja di rumah. Pastor saya bisa nyembah sendiri di rumah. Tapi izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Memang Tuhan bentuk demikian. Kenapa? Dengar ini saudara. Pada saat engkau melayani, hatimu itu di-upgrade. Jujur ngomong. Berapa banyak pada saat engkau melayani, engkau disakiti, engkau dikecewakan. Kalau kau menanggapi dengan benar, hatimu di-upgrade. Saya ulang ya saudaraku. Perhatikan baik-baik, ini daging di sini. Pada saat engkau melayani nggak enak, tapi karaktermu di-upgrade. Engkau yang tadinya nggak bisa berhadapan dengan berbagai macam jenis manusia. Ada yang ngomong gini, ya ampun pastor, yang kayak gini tuh ya ada ya. Bisa ya, orang kok bisa-bisanya kayak gitu ya. Banyak orang besi menajamkan besi, lompat saudaraku, minggir, menyingkir, keluar, nggak deket-deket aja. Tapi sadarkah saudara, pada saat engkau melayani, tanggung jawabmu di-upgrade. Kalau kau nggak melayani ya, mau datang hari Minggu boleh, nggak datang boleh. Yang mengerti katakan amin. Datang terlambat oke, datang nggak terlambat juga oke. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Punya kepentingan hari ini suka-suka. Suka-sukaku. Kan lagunya jadi itu saudara. Suka-suka saya pastor. Saya mood, ya saya melayani. Saya nggak mood, ya nanti pikir belakangan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi ketika saudara belajar melayani, daging disalib loh. Mood nggak mood engkau harus ada di sana. Mood nggak mood harus datang. Dan dari situ saudaraku, oh yes, tanggung jawabmu di-upgrade. Saudara tahu cara Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk greatness? The road to greatness yang dialami Yusuf, dia dibuang jadi hamba. Dia anak loh saudara, jadi hamba. Saudara tahu kenapa?
Disitulah Yusuf belajar, karakternya dibentuk. Disitulah dia belajar apa artinya kerja keras. Oh, saya berdoa ya saudaraku. Kalau saudara bisa menghadapi yang ada di gereja ini, di luar saudara menang saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Buat saudara yang berkata, pastor, ampun pastor, ya ampun melayani. Ih, repotnya, ribetnya, susahnya. Kalau di sini saudara menang, di luar kau menang. Halo? Yusuf belajar, spirit of excellence-nya di-upgrade. Bolehkah saya ajak saudara melihat ini saudaraku? Cara pandang Tuhan, cara pikir Tuhan dengan manusia itu beda. Itu sebabnya kenapa Tuhan suruh melayani. Karena pada saat engkau melayani, di situ satu demi satu karakter yang ada di dalam dirimu dipersiapkan. Pada saat itu siap, oh yes. Poin saya yang kelima, melayani. Lihat saudara, ada perkenanan, ada kemuliaan yang dari Tuhan. Balik-balik lagi, manusia melihat apa saudara? Manusia melihat penampilan. Oke. Tapi sorry, Tuhan gak terkesan dengan penampilan saudara. Hari ini saudara mau pakai baju apa, saudara mau pakai sepatu apa, saudara mau pakai tas merek apa, Tuhan gak tertarik dengan itu. Manusia akan lihat. Dengan sudut mata dia bisa melihat seperti ini saudaraku. Oh oke, bajunya ini, oh oke, sepatunya ini, oh oke, tasnya ini. Tapi sorry, Tuhan gak impress dengan itu semua. Yang impress buat Tuhan, karakter. Saudara tahu dengan saudara melayani, buat saudara sakit, buat Tuhan indah. Jahat ya? Jalan Tuhan bukan jalanmu, pikiran Tuhan bukan pikiranmu. Manusia pengennya lihat hasil, Tuhan pengennya proses. Nggak enak tuh saudara? Kenapa? Karena buat Tuhan, saudara kaya itu enggak impress. Sorry. Jalannya aja di sana dari emas. Terus saudara mau bilang apa? Saudara bisa nangkep pemikiran saya ini saudaraku. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Cara pikir kita sama cara pikirnya Tuhan itu beda. Tapi banyak anak Tuhan diproses di rumah rohaninya, di gereja. Apa kalau orang Jawa bilang mencelat, saudaraku? Apa ya mencelat itu apa? Ayo, ada di sini yang bisa menerjemahkan mencelat? Mental katanya, saudara. Banyak anak Tuhan ketika besi menajamkan besi, bye-bye. Padahal yang dicari Tuhan tuh itu. Bagus. Tuhan lihat dari atas ya saudara. Saudara nangis-nangis. Tuhan bilang bagus. Loh karena itu membentuk kekekalan dalam hatimu. Baju, tas, sepatu. Satu hari nanti kita meninggal gak dibawa saudara. Tapi hati sebagai hamba sampai naik ke atas itu dibawa. Saudara bisa punya hati seperti itu caranya gimana? Bukan saat saudara kaya, salah saudaraku. Saat diproses. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu. Pikiranku, rancanganku bukan rancanganmu. Sejauh langit dari bumi, jalanku dari jalanmu, pikiranku dari pikiranmu. Karena yes, apa yang tidak saudara sukai, dicium di atas sana, air mata saudara itu ditampung di kirbatnya, itu harum di matanya Tuhan.
Dia harum, dia cium itu. Yusuf, saudara lihat dong, masih ingat dong? Dia nari-nari dengan jubahnya dan dia ngomong sama papahnya, dia ngomong sama kakak-kakaknya. Tuhan bilang, Tuhan mau angkat aku jadi matahari. Kamu cuman bintang, sujud di bawah kakiku. Nah itu saudara gak usah jauh-jauh lah saudara. Saudara dengar saya ngomong kayak gini pengen dicekik gak rasanya? Yusuf yang seperti itu gak akan bisa dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Karakternya harus dibentuk. Ketika dia menjadi hamba, dia nangis. Sampai saudara ada di sini yang nonton film Disney-nya Yusuf? Ada? Cuman saya, ada satu. Oh, cuman satu. Sampai lagunya itu ngomong kayak gini saudaraku. You know better than I. You know the way. Itu satu titik di mana Yusuf sudah hancur, saudaraku. Berapa banyak di tempat ini pernah ngalami yang saya katakan? Dalam kehancuranmu, Tuhanmu dipermuliakan. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara, melayani is the road to greatness. Boleh nggak Bapak Ibu hari ini yuk datang di hadapan Tuhan, kita persembahkan yuk. Tuhan, dengan semua keterbatasan, kekurangan, boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan, yuk sama-sama kita katakan. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Jemaat Tuhan yuk katakan kepada dia, selidiki aku, Satu demi satu saudara berurusan dengan Tuhanmu. Jadikan waktu momen ini saudaraku, waktu di mana once again reading. Yuk kita renungkan ulang yuk. Sama-sama angkat kedua tanganmu saudaraku, katakan, laku yang tak pernah habis hidupku. Tolong kami Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku yang tak pernah habis. Kau dengar Tuhan. Ini yang jadi komitmen anak-anakmu di tempat ini. Yesus. Hari ini ya saudaraku, jujur saudara, firman 1 bulan ini ya. Ini benar-benar merubah cara pikir saya, saudaraku. Esensi kekristenan harus dikembalikan dan itu adalah kasih. Tapi jujur ngomong ya saudaraku, kita ini, we are incapable of love. Kalau saudara nggak dipenuhi dengan kasih
Being able to love other just like you love yourself. Tapi berapa banyak di tempat ini yang saudara berkata kepada saya, Pastor, I don't think I can. Saya sudah banyak terluka. Bahkan datang di tempat ini pun pastor saya memberanikan diri untuk ke gereja lagi setelah sekian lama saya nggak ke gereja. Kalau saudara ada di tempat ini yang mengatakan apa yang saya katakan ini, saudaraku izinkan saya mengatakan welcome home. Kau pulang ke rumah. Tapi berapa banyak dari saudara ketika firman ini diberitakan engkau juga berkata, yes I understand pastor. Dan berapa banyak dari saudara yang mau menjawab panggilan Tuhan. Lihat ya saudaraku, saya akan bacakan pada saudara satu ayat ini. Ayat ini ya saudara buat saya tuh, aduh, lihat ini saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Lihat ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Engkau yang berkata, Pastor, gimana cara saya jadi besar? Gimana cara saya jadi sukses? Engkau yang mau besar di tempat kerjamu, besar di karirmu? Engkau yang mau besar di perusahaanmu, besar dalam pelayananmu, izinkan saya memperkenalkan satu jalan menuju kebesaran saudaraku. Namanya adalah kasih, melayani, little thing that change the world. Engkau yang mau saudaraku. Sama-sama katakan sekali lagi. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya. Engkau mendapati hidup kami ini Tuhan. Setia sampai pada akhirnya. Yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Engkau yang mau berjuang saudaraku. Yang terakhir bersama-sama kita katakan. Yang tak pernah habis hidupku. Yesus Tuhan, ini perjuangan kami. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati keluargamu oleh Tuhan. Finish well, saudaraku. Finish strong. Jangan tinggalkan desain awalnya Tuhan. Dia ciptakan gerejanya, dia ciptakan keluarga. Karena ada tujuan.
komit pada desainnya Tuhan. Diberkatilah hatimu. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Saya berkatakan atas hidupmu saudaraku, sehat engkau. Sehat sesehat-sehatnya tubuhmu. Baik jiwamu. Kuat rohmu. Panjang umurmu. Untuk menceritakan segala perbuatan dahsyat yang dari Tuhan. Bagikan kasih itu keluar saudaraku. Penuhlah engkau dengan kasih dan setelah itu jadilah kasih, sumber kasih, bagian dari kasih. Bagikan itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Firman Tuhan berkata, dengan cara itulah engkau disebut murid-muridku. Yaitu jika engkau saling mengasihi. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.